Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Nurul Aini, NPM 1911-100331 akan menjelaskan tentang epistemologi filsafat pendidikan Islam. Yang pertama ada dimensi epistemologi filsafat pendidikan Islam. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yakni epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Epistemologi adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Epistemologi atau teori pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, pengandai-andaian, dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Menurut Tobroni, pembahasan tentang epistemologi dan pendidikan di sini meliputi dimensi pengetahuan, sumber pengetahuan, dan penguji kebenaran maksudnya. Yang pertama ada dimensi pengetahuan. Dalam perspektif Islam, pendidikan Islam harus berupaya untuk membimbing orang memiliki pemahaman bahwa Allah adalah sumber kebenaran objektif, absolut, dan manusia atas dasar fitrah dan hadisnya sangat cinta dan berupaya mencari kebenaran itu. Kebenaran yang dinyatakan Allah bagi manusia bersifat tekstual, tetapi juga fenomenal dan faktual. Yang kedua, ada sumber pengetahuan. Dalam perspektif Islam, Allah adalah sumber-sumber kebenaran dan pengetahuan. Maka, pendidikan Islam juga harus mendorong orang untuk belajar dari berbagai sumber kebenaran dan menguji kebenaran itu dari prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Zerauddin Sardar, sebagaimana dikutip Baharudin dan kawan-kawan mengungkapkan sebuah artikulasi terkait mengenai epistemologi ilmu pengetahuan yang diperolehnya dari pemikiran Al-Ghazali yang menganalisis pengetahuan berdasarkan 3 kriteria, yaitu yang pertama sumber. Sumber dibagi menjadi 2, pengetahuan yang diwahyukan dan yang kedua pengetahuan yang tidak diwahyukan. Yang kedua ada kewajiban. Kewajiban dibagi menjadi 2, yaitu pertama pengetahuan yang diwajibkan kepada setiap orang dan yang kedua pengetahuan yang diwajibkan kepada setiap masyarakat. Yang ketiga ada fungsi sosial. Fungsi sosial juga dibagi menjadi 2. Yang pertama ilmu-ilmu yang patut dihargai dan yang kedua ada ilmu-ilmu yang patut dikutuk. Yang ketiga ada pengujian kebenaran. Menurut Tabrani, dalam epistemologi orang dapat menguji kebenaran berdasarkan 3 cara. Yang pertama ada korespondensi. Teori ini berpendapat bahwa yang dimaksud kebenaran adalah hubungan-hubungan antara subjek dengan objek yang tidak ada pertentangan. Kelompok ini dinamakan empirisme. Yang kedua ada koherensi dan konsistensi. Teori koherensi menekankan pada peneguhan terhadap ide-ide a priori atau kebenaran logis, yakni jika proposisi-proposisi yang diajukan koheren satu sama lain. Kelompok ini dinamakan rasionalisme. Yang ketiga ada pragmatis. Teori ini memberikan manfaat kemungkinan dikerjakan atau akibat yang memuaskan keinginan dan yang benar adalah yang dapat dibuktikan dengan eksperimen. Islam mengakui ketiga cara pengujian kebenaran tadi. Yang pertama, kebenaran empirik. Dalam bahasa Islam adalah kebenaran ayat-ayat kauniyah atau sunnatullah. Yang kedua, ada kebenaran rasional. Dalam Islam diakuinya nalar epistemologi akliyah atau burhani. Yang ketiga, ada pengujian pragmatis. Dalam Islam diakuinya bahwa ayat-ayat kauliyah tidak bertentangan dengan perkembangan sains dan teknologi. Yang kedua ada landasan epistemologi. Pembicaraan tentang epistemologi pada pokoknya berhubungan dengan upaya untuk menjawab bagaimana karakteristik pengetahuan ilmiah, bagaimana metodologi pemperolehannya, dan apa kriteria keabsahan dan kebenarannya, serta bagaimana menguji setiap kebenaran yang diketahui manusia. Secara sederhana, epistemologi dapat dipahami sebagai ilmu tentang metode dalam menemukan dan mentransfer pengetahuan yang merupakan salah satu bagian utama pendidikan. Secara metodologis, pendidikan Islam dituntut mampu mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai ajaran
Islam yang suci dan transendental, baik yang terhadap individu peserta didik maupun masyarakat luas. Untuk memenuhi desakan kebutuhan variasi metodologi, pendidikan Islam dapat merujuk pada sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, sebagai dasar yang diasiasi dalam ajaran Islam. Selanjutnya ada perkembangan metode filsafat pendidikan Islam. Sejarah dan tradisi pemikiran Islam telah lahir rangkaian epistemologis yang dapat dirumuskan sebagai epistemologis Islam yang dimulai dari zaman keemasan Islam dengan tokoh-tokoh pemikir semacam Ibnu Rushd dan Al-Ghazali hingga sekarang, semisal Arqaun, Hasan Hanafi, dan Abd al-Jabiri. Pada tokoh-tokoh ini merupakan hal yang paling mendasar dalam ilmu pengetahuan menyangkut hakikat struktur dan cara kerja ilmu pengetahuan itu sendiri, dan menjadi pondasi penting yang kokoh yang mana filsafat pendidikan Islam merujuk dan membingkai dirinya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.